Salam saudara, jumpa lagi kita di Bincang Kanal KPK, kanal pemberantasan korupsi. Kali ini kita beda suasana, bukan di studio kanal KPK, tapi tamu yang datang tetap spesial. Dan kali ini kita kedatangan Gubernur Banten, ada Bapak Rano Karno. Mungkin saudara sudah sangat familiar dengan wajahnya, dulu sangat terkenal dengan Sidul anak sekolahan. Nah, sekarang Sidul lagi berubah haluan nih. Kenapa bisa pada akhirnya Bapak tertarik untuk terjun menjadi gubernur? Agak aneh juga Mbak Ayu. Memang sejak 2007 ini memungkinkan saya ada di dunia politik, walaupun saya nggak pernah belajar tentang itu. Tapi mungkin karena memang sistem pada waktu itu, ya demokrasi ini kan memberikan kesempatan bagi siapa saja. Dia berhak memilih dan dipilih. Mungkin itulah menjadi wacana. Tanpa terasa kalau saya berangkat dari 2007 sekarang ini sudah hampir 2016, hampir 9 tahun kan? Ya, betul. Meninggalkan dunia mapan, artinya dunia film, masuk ke dalam dunia politik. Tapi ternyata menarik juga ya. Artinya di sini totalitas, enjoy juga gitu totalitas ya? kita nyata gitu. Kalau dulu kan framingnya di kaca, menjadi satu dream. Nah sekarang menjadi realita kan. Yang menjadi aneh, menjadi unik ya. Kalau Mbak Ayu ikutin, mungkin kan dulu Benyamin pernah bilang, sekali-sekali lo dulu jadi gubernur ya, katanya jadi gubernur. Bener, jadi gubernur ya. Jadi itu yang jadi unik gitu Mbak Ayu. Oke, bener. Tapi ngomong-ngomong dalam rangka apa nih Bapak menyambangi KPK? Oke, hari ini kita bersama dengan pimpinan daerah, yaitu Bupati, Wali Kota Provinsi Banten, mengikuti workshop yang diadakan oleh KPK dalam rangka tunas integritas, pemberantasan korupsi. Jadi dalam waktu 2 hari kita diberikan pembekalan, leadership seperti apa segala macam, kemudian membuka framing kita apa tentang korupsi, apa sih? Ya kita sering dengar tentang KKN, tapi apa sih identifikasinya seperti apa supaya kita semakin paham. Nah yang menarik ini kan dilihat dari KPK ini, Banten ini punya potensi yang besar. Artinya dengan potensi besar ini harus di-manage secara baik. Dan kita sedang berusaha tidak mengulangi kesalahan yang sama. Nah, untuk itulah kita hadir di KPK ini untuk belajar tentang itu. Ya. Oke, tapi ngomong-ngomong sendiri Banten sekarang apa kabar? Karena kan beredar di masyarakat Banten punya dinasti, ya, semacam itu lagi. Gimana tanggapan Bapak? Iya, artinya selama memang aturan tidak melarang itu, siapa saja boleh. Tadi saya katakan ya. Sama juga seperti saya. Bapak saya dulu kan bintang film. Saya ingin menjadi bintang film kan. Itu logika saja. Ya kalau misal Bapak kita politikus, pasti mungkin ingin jadi politikus. Tapi memang menjadi menarik. Tiba-tiba keluarga ini besar dan semua ingin menjadi sebuah tokoh masyarakat. Dan itu menurut saya ya tidak bisa kita persalahkan karena aturan ini tidak ada dalam ketentuan itu. Cuman mungkin bahasanya ya etika saja barangkali. Itu saja yang ada gitu. Nah, Bapak sendiri gimana nih meyakinkan masyarakat sekarang memimpin Banten dengan ya apalagi sebelumnya punya masa lalu seperti itu ya. Mungkin agak berat gitu. Artinya betul kita sangat terbuka bahwa saya bukan orang yang ingin menutupi. Artinya kalau memang kita punya kesalahan kita akui dan kita perbaiki. Dan memang bahasanya seperti ini. Mungkin saya salah. Kesalahan awal ini memang dari awal ya. Artinya gini, sejak Banten ini berdiri, memisahkan diri dari Jawa Barat, itu masalah aset itu yang sangat berat. Ya jadi inventarisasi aset pada waktu itu tidak sempurna baik diserahkan maupun dicatat. Nah ini menjadi kendala utama. Walaupun memang aset itu menjadi kendala nasional. Tapi spesifik di Banten ini ya karena tadi ada dokumennya di Jawa Barat, produknya ada di Banten yang tidak tercatat. Ada dalam catatan, dokumennya tidak ada. Nah ini menjadi semua hasil opini tidak menjadi baik di luar dari masalah hukum ya. Nah itu yang sedang kita kelola. Nah saya bersyukur alhamdulillah dibantu jelas, dibantu dengan nyata. KPK hadir di tengah-tengah masyarakat Banten, memberikan guidance kepada kita. Sehingga masalah aset alhamdulillah sudah hampir 50% kita selesaikan. Ini jarak waktu hampir 14 tahun Mbak Ayu. Baru kita mulai. Kemudian inventarisasi alat, kendaraan misal segala macam. Mulai kita benahin. Nah ini juga saya jujur agak menjadi kaget. Ya artinya gini, saya kan di Provinsi Banten ini kan baru. Betul. Saya masuk tahun 2012. Saya tidak pernah punya bayangan dalam sebuah struktur pemerintahan. Yang saya bayangin kan pasti punya code of conduct kan, ada SOP segala. Ternyata ada bagian di kedinasan tidak ada itu. Itu yang saya bikin terkejut kan. Waduh ini kok bisa seperti ini kan. Nah udahlah kita mulai benahi. Benar-benar dari awal ya. Betul-betul dari awal. Betul-betul dari awal. Jadi bagi saya musibah ini harus punya hikmah.
Hikmah yang pertama adalah kita sadar seluruh pimpinan daerah, bupati, wali kota hadir. Makanya saya berkali-kali bilang Banten itu bukan sendiri. Banten itu terdiri dari 4 kota dan 4 kabupaten. Di mana hasil kemiskinan, hasil kekayaan itu adalah akumulasi dari semua kabupaten kota. Kita ini kan hanya menghitung IPM kita seberapa sih? Kendala kita apa sih? Oke, kabupaten ini apa masalah? Oh, mungkin kita bantu dalam bantuan provinsi ke kabupaten kota. Hal-hal seperti itu harus kita bicarakan, duduk bersama. Nah, inilah makanya saya sangat apresiasi bahwa KPK memberikan waktu kepada kita mengikuti workshop agar kita punya mindset yang agak terbuka lah tentang melihat sebuah provinsi. Oke, tapi Bapak sendiri melihat korupsi di Banten itu apakah memang menjadi permasalahan yang sulit untuk dibereskan gitu? Tentu kalau dibereskan bukan sulit, tapi kapan mau dimulai? Ini harus kita awali. Walaupun jujur saya harus mengatakan bukan susah, tapi memerlukan waktu. Saya bangga dan bahagia KPK menyatakan akan ada di Banten dalam waktu 4 tahun. Itu mungkin bagi saya kurang. Memerlukan waktu yang lama lagi. Tapi 4 tahun itu adalah bagian basic untuk membenahi siapapun gubernurnya. Selesai jabatan saya Januari tahun 2017. 11 Januari selesai. Walau alam saya maju atau tidak. Tapi artinya pemerintahan ini harus dibenahi. Tapi pengen maju nggak sebenarnya? Saya belum tahu pengen maju atau tidak. Oke. Nggak, artinya harus dibenahi. Karena apa? Future Banten itu punya prospek yang besar. Mbak Ayu bisa bayangkan kita dapat kepercayaan dari pemerintah pusat ada 12 proyek nasional. Misalnya adalah pembuatan tol Serang Timur Panimbang untuk menunjang kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung. Artinya wilayah selatan yang selama ini miskin, Pandeglang, Lebak, itu wilayah yang sangat miskin. Wilayah yang kurang sejahtera. Ini akan terbuka. Nah, arti yang saya siapkan ada apa? Masyarakatnya. Dia harus siap menghadapi investasi. Jangan sampai ada investasi masuk, tapi ada karena kepentingan dilarang atau sehingga investasi. Artinya bagi saya sangat sulit kita membangun sebuah wilayah tanpa investasi. Oke, saudara, semakin menarik perbincangan kita dengan Bapak Gubernur Banten ini dan jangan kemana-mana karena kita masih akan lanjutkan baru sesi pertama. Yang penting Anda tetap terus klik di kanal.kpk.go.id atau follow Twitter kita di @kanal_kpk. Kita akan segera kembali.